Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian subuh kita sinergi antara ulama dan umara dalam mengayomi umat. Apa arti sinergi? Tanyalah ke panitia, karena mereka yang membuat judul ini. Kerjasama. Dalam Islam tidak ada dikotomi perbedaan antara ulama dan umara. Dia umara, dia sekaligus ulama. Dia pemimpin sholat berjamaah di masjid, dia sekaligus pemimpin negara. Itulah contoh utama dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Selama 10 tahun di kota Makkah, 13 tahun di kota Makkah, pindah ke kota Madinah 10 tahun, maka dia sebagai pemimpin, dia sebagai ulama. Tidak ada perbedaan. Nabi yang memimpin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Masjid Nabawi, dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan, muakkad, boleh, tak boleh. Dia juga sekaligus sebagai pemimpin panglima perang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, sampai kepada pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi tidak ada dibeda-bedakan. Untuk memimpin negara ini, untuk memimpin agama ini, dalam Islam tak dibedakan. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarahlah sahabat Nabi di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian hasil dari musyawarah itu dibaiatlah sahabat Nabi bernama Abu Bakar Siddiq. Dia dipanggil sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti, pengganti Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai nabi, karena nabi itu la nabiyya ba'dah, tak ada pengganti nabi. La rasulah ba'dah, tak ada lagi rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Dia sebagai pemimpin umat Islam, khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar yang diangkat? Karena waktu Nabi sakit, yang diangkat Nabi untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar Siddiq. Seolah-olah signal siapa yang menjadi pemimpin sholat, maka dialah yang akan menjadi pemimpin dalam urusan dunia di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka semua sahabat membaiat. Baiat artinya sumpah setia. Kami mengangkat engkau sebagai pemimpin, kami patuh dan taat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Itulah dia Abu Bakar Siddiq. Tak lama, 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun meninggal dunia dia, diangkatlah Umar bin Khattab. Sama juga, Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara, Umar bin Khattab juga sebagai ulama. Kalau ada perkara-perkara dalam masalah agama, mereka bertanya kepada Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, naiklah Utsman bin Affan. Sama, tidak dibedakan, tidak dipecah, tidak dibagi. Utsman bin Affan sebagai pemimpin dalam urusan dunia, lalu dalam masalah halal haram fatwa minta kepada yang lain. Tidak,
dan kedua-duanya ada dalam diri Utsman bin Affan. Dia memimpin negara, dia juga memimpin agama. Lalu meninggal Utsman bin Affan, naik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun juga sama. Dia punya keahlian dalam bidang politik, mengatur negara. Dia juga dalam keahlian di bidang agama. Bahkan Sayyidina Ali itu disebut sebagai pintu ilmu pengetahuan. Ilmunya Nabi Muhammad SAW, pintu untuk masuk ke dalam adalah Sayyidina Ali. 4 orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Khulafa, pengganti-pengganti Nabi Muhammad SAW. Ar-rasyidin, orang yang lurus, orang yang benar. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah orang-orang yang nanti menjadi penggantiku mim ba'di, sesudah aku meninggal dunia. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kalau kalian pegang pakai tangan bisa lepas, tapi kalau kalian gigit pakai gigi geraham, insya Allah tidak akan lepas. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, tak sama lagi kemampuan manusia. Ada yang hebat dalam bidang politik, ada yang S1, S2, S3 dalam bidang politik, ada yang ahli dalam bidang politik tapi tak paham agama. Ada yang hebat dalam bidang fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mengeluarkan hukum halal haram, mengistimbat hukum dari Quran dan Sunnah, hebat, tapi tak ahli dalam bersiasah, mengatur negara. Maka terbagilah dia menjadi 2. Yang memimpin negara disebut dengan sultan, sedangkan yang memimpin dalam masalah agama disebut dengan mufti. Mufti artinya orang yang mengeluarkan fatwa. Kita ini dulu di bawah kerajaan Riau Lingga. Untuk memimpin kerajaan maka sultan, diantaranya Sultan Abdurrahman. Tapi sultan ini tahu diri. Dia menganggap, oh saya paham dalam masalah politik, tapi dalam masalah agama saya dengan rendah hati menyerahkan urusan ini kepada mufti. Di antara mufti yang masyhur Syekh Abdul Wahab Siantan, di antara mufti yang masyhur adalah Habib Syekh As-Saqqaf. Makanya kalau kita ziarah ke makam, ini makam sultan, ini makam mufti. Karena memang kemampuan manusia tak sama, dibagi Allah Subhanahu wa taala. Hebat dalam bidang agama, kurang cakap dalam masalah politik. Hebat masalah politik, jahil dalam masalah agama. Masalah agama tak tahu, masalah politik pun tak mengerti, diam aja lah. Jadi kita didik anak-anak kita itu paham dua-duanya, mengerti masalah urusan dunia, paham dalam masalah urusan akhirat. Kemanapun kita pergi, sampai hari ini ada Mesir ada yang mengurus masalah urusan politik, itulah dia presiden sekarang. Tapi dalam masalah urusan agama itu diserahkan kepada Universitas Al-Azhar. Diangkat seorang mufti. Mufti itu mesti tamat Al-Azhar. Di antara muftinya yang sekarang adalah Profesor Dr. Syekh Syauqi Alam. Dalam masalah Saudi Arabia pun begitu. Saudi Arabia dulu dipimpin otonomi khusus. Makkah, Madinah namanya Hijaz. Makkah, Madinah itu otonomi khusus di masa pemerintahan Turki Utsmani, dipimpin oleh Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Husain itu punya anak namanya Ali juga. Maka untuk membedakan antara Ali atuk dengan Ali cucu, Ali yang cucu ini dipanggil dengan Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ini zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian keturunan daripada ini sampailah kepada seorang laki-laki namanya Syarif Husain. Syarif karena dia mulia, Husain nama-nama mereka ini memang banyak memakai Hasan, Husain, Hasan, Husain, Hasan, Husain. Syarif Husain itu memimpin Hijaz, Makkah dan Madinah. Digulingkan pada tahun 1924, berubah kekuasaan di Makkah Madinah, berubah menjadi King Saud. Maka nama airport di Jeddah itu King Abdul Aziz Saud, karena memang rajanya namanya Abdul Aziz. Sejak 1924 digantikan oleh anaknya, anak, dan sekarang masih anak lagi. Sejak 1924 sampai 2022 masih berputar antara anak-anak Abdul Aziz itu. Fahad bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz, Su'ud bin Abdul Aziz, Khalid bin Abdul Aziz, siapa lagi? Dan yang sekarang adalah Salman bin Abdul Aziz. Nanti setelah meninggal Salman bin Abdul Aziz baru naik cucu. Itulah dia Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Jadi kekuasaan ini berubah, silih berganti, musim berubah. Sekarang rezimnya King Saud. Tapi dalam masalah agama dia merasa tidak alim, tidak berilmu, tidak faqih, diangkatlah mufti. Mufti yang terkenal dulu namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, ini semua untuk memutuskan perkara boleh tak boleh, halal dan haram. Maka bagaimana bersinergi antara ulama dengan umarok untuk mengayomi masyarakat. Nah, ini judul yang dibuat oleh panitia pada subuh yang berkah ini. Jarang-jarang judul pengajian begini. Biasanya pengajiannya bagaimana kita sabar kalau sendal hilang, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita bertawakal. Ini judulnya agak ilmiah, agak tinggi sedikit. Mungkin karena masjid belum selesai. Bagaimana ulama dengan umarok bersinergi, bekerja sama untuk mengayomi masyarakat. Bagaimana mungkin ulama bisa mengayomi masyarakat kalau dia tidak mengerti masyarakat? Siapa yang mengangkat ulama? Maka dalam Islam diajarkan ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri, pemimpin. Apakah pemimpin itu hanya sultan, raja? Dulu karena mengambil istilah-istilah dari India, nenek moyang kita ini dulu pertama-pertamanya mengikut kepada India. Pemimpin di India itu dipanggil dengan raj atau raja, maka disebut dengan raja, kerajaan. Tapi kemudian setelah Islam datang, maka berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Ada yang kesultanannya itu muncul setelah Islam, di antaranya Kesultanan Riau Lingga. Maka kita tidak menyebutnya kerajaan, tapi kesultanan. Beda dengan Indragiri. Kalau Indragiri sebelum Islam datang dia sudah kerajaan, tapi begitu Islam datang berubah. Raja-raja itu merubah karena mereka bersyahadat masuk Islam. Kerajaan Siak itu tidak disebut kerajaan, tapi kesultanan, karena kesultanan Siak itu setelah Islam datang. Tapi kemudian kerajaan seperti Sriwijaya, Tomase, maka dia sebelum Islam datang. Tapi kemudian ketika Islam datang, mereka bersyahadat raja-raja ini. Aceh juga begitu. Aceh kerajaan. Di antara rajanya itu namanya Miraselu, tidak nama Islam. Lalu kemudian suatu malam dia tertidur bermimpi, nampaknya seorang laki-laki bersorban dan berjubah meludah ke mulutnya. Bangun-bangun dia sudah bisa membaca Al-Quran. Dialah seorang sultan yang merubah nama menjadi Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Lalu kemudian orang menyebutnya Malikul Saleh. Meninggal pada tahun 1297 Hijrah.
Wali Songo Masehi 1297 Masehi. Wali Songo kepala 14 sekian. Pergilah ziarah ke makam Sunan-Sunan, diantaranya di Surabaya, nampak di batu nisannya 14 sekian. Jadi artinya apa? Kesultanan di Aceh sudah Islam 200 tahun sebelum masa Wali Songo. Maka disebut Makkah, disebut dengan Serambi Makkah. Serambi itu apa? Emperannya. Mengapa kerajaan Islam di ujung pucuk pulau Sumatera itu Aceh disebut dengan Serambi Makkah? Karena seluruh orang di Nusantara sebelum dia sampai ke Makkah, dia mesti masuk Serambi dulu. Kenapa? Karena asrama haji kapal laut waktu itu di Aceh, di dekat Pulau Sabang. Itu salah satu sebabnya. Tapi sebab yang kedua adalah bahwa di antara Nusantara ini kesultanan kerajaan-kerajaan yang pertama kali bersyahadat adalah Kesultanan Kerajaan Aceh. Barulah turun ke bawah sampailah ke negeri kita. Lalu kemudian sultan-sultan ini merasa dia paham mengatur politik, tapi dalam masalah agama diserahkannya kepada ulama, kepada habib, kepada sayyid, kepada syarif, kepada kiai. Di Jawa begitu juga. Dalam masalah kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Demak, tapi dalam masalah agama diserahkan kepada Wali Songo. Wali-wali inilah yang memutuskan perkara-perkara agama. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kenapa dunia ini kacau? Fasadul ra'iyah. Apa sebab pangkal asal muasal dunia ini menjadi rusak? Kata dia, rakyat itu rusak. Fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rakyat ini rusak karena pemimpinnya rusak, umaranya rusak. Rusaknya umara bifasadil ulama. Umara itu rusak karena ulamanya rusak. Ulama itu rusak kenapa? Fasadul umara bihubbil mali wal jah. Umara menjadi rusak karena ulama menjadi rusak karena cinta dunia dan cinta popularitas. Hubbul mal, cinta harta, wa hubbul jah, cinta popularitas. Ini hukum sebab akibat analisa dari Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal pada tahun 505 Hijrah. Kitabnya yang populer, nama kitabnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini sampai ke negeri Melayu, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ditulis dalam huruf Melayu. Itulah dia kitab Sayrus Salikin yang ditulis oleh ulama besar dari kerajaan Melayu di Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Nah, jadi yang namanya sama macam nama saya itu saya sebutkan selalu dalam ceramah. Saya yakin di kerajaan Riau Lingga kitab itu masih dibaca. Di Kabupaten Pelalawan yang dulu kerajaan Melayu Pelalawan, pecahan dari kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, sampai hari ini kitab Sayrus Salikin masih dibaca. Malam tadi ada ustadz me-WA saya, kitab apa yang paling bagus untuk mengajar? Kata saya kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Ihya ini terlalu besar. Kalau gitu beli ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, 1 jilid. Oh itu pakai bahasa Arab susah, yang bahasa Melayu. Kalau gitu bahasa Melayu cari namanya kitab Sayrus Salikin, diringkas oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani, bahasa Melayu, huruf Arab Melayu, tapi diambil dari Ihya Ulumuddin. Oh tapi tetap juga payah Pak. Kalau gitu tak usahlah ngaji. Udah dikasih payah juga, semua payah. Nah, jadi dalam masalah ini, apakah ulama-ulama ini semuanya mau menerima jabatan yang dikasih oleh sultan? Tak semuanya mau. Bahkan sebagian mereka menolak karena takut dekat-dekat dengan umara. Di antara yang menolak itu adalah imam mazhab yang pertama, namanya Imam Abu Hanifah, terkenal dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi diangkat untuk menjadi hakim agung. Di antara semua hakim, ada hakim tertinggi pemutus keputusan, diangkat dia. Imam Hanafi tak mau menolak.
bolak-balik mau diangkat tak mau, sampai akhirnya meninggal dunia, bahkan dipenjara karena menolak menjadi hakim. Begitulah hebatnya ulama dulu. Ulama yang menolak jabatan kekuasaan ini disebut dengan zuhud. Sekarang banyak juga ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengatakan, ustadz tidak menjadi hakim. Enggak, saya zuhud, padahal tak lulus. Tak lulus PNS caleg hakim, pembukaan caleg hakim, tak lulus. Habis itu tak lulus karena malu bilang tak lulus, bilang zuhud. Nah, ini namanya zuhud juga, cuman zuhud karena tak lulus. Di antara ulama yang zuhud tak mau menerima jabatan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang keempat. Itulah dia Imam Hambali. Imam Hambali pun zuhudnya luar biasa. Suatu ketika adik sultan di Baghdad sakit, kerasukan jin, diganggu oleh hantu setan. Lalu kemudian datanglah orang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, ya, tolong datang ke istana, adik raja kerasukan setan, diganggu jin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak usahlah aku datang membaca mendoa ruqyah, kalian bawa ajalah, ada selop di dapur, pergi ambil. Jadi di kamar mandi ulama-ulama itu biasanya ada selop dari kayu. Orang Melayu menyebutnya terompah kayu. Kenapa kita disuruh pakai terompah kayu di dalam toilet? Supaya air kencing yang terpercik ke lantai itu tidak mengena ke tapak kaki, nanti menimbulkan was-was. Waktu kita sedang sholat datang setan berbisik, kaki kau benajis, kaki kau benajis, kaki kau benajis, kaki kau benajis. Tak mungkin kita jawab, diam kau setan. Maka untuk menghilangkan was-wasnya pakai selop terompah kayu. Jadi waktu itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak mau datang ke istana. Kalau kalian mau juga, ambillah, ada terompah kayu di belakang. Diambil mereka terompah kayu, dibawa ke Baghdad, diletakkan di dekat adik raja yang sakit itu, sehat. Menengok terompah kayunya pun setan itu takut. Di mana bisa kami tengok cerita ini Pak Ustadz? Dalam kitab judulnya Laqtul Marjan. Penulisnya seorang ulama ahli hadis, hafal 200.000 hadis. Namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ustadz kok tahu kitab itu? Saya menerjemahkannya bahasa Indonesia. Kenapa Ustadz terjemahkan? Balik dulu saya menerjemah buku itu. Buku itu kemudian dijual ke penerbit. Setelah itu hilang. Setelah saya viral, dicetak mereka ulang. Buku ini diterjemahkan oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Saya tengok dia, oh aku menerjemahnya ini dulu. Laqtul Marjan, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tiba-tiba suatu hari kumat lagi adik raja tadi. Mulai dia ketawa sendirian, mulai dia diganggu jin lagi. Orang heran, kenapa adik raja ini kumat balik sakit? Rupanya pas hari itu meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengakulah jin yang merasuk ke adik sultan tadi. Kata dia, aku bukan takut sama sendalnya, tapi karena aku takut sama orang yang punya sendal ini, dan hari ini dia sudah meninggal dunia. Rupanya kalau kita takut kepada Allah, selop kita pun jin-jin takut. Ustadz Somad, jangankan jin, selop itu hilang dicuri jamaah. Kecuali di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang belum pernah sendal saya hilang. Kenapa? Karena ada satu panitia khusus mengurus sendal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak masuk akal Pak Ustadz. Masa iya ada logika bahwa jin takut sama sendal Imam Ahmad bin Hanbal? Ada juga orang yang mengkritik, dia yang rasional, cerdas, nggak masuk akal. Masa iya jin takut sama sendal Imam Ahmad bin Hanbal? Aku bilang ada jin takut sama sendal Imam Ahmad bin Hanbal, kalian tak percaya. Tapi PNS takut sama mobil gubernur? Gubernurnya di rumah, datang supir tuh bawa mobil ke kantor, pucat semua pegawai. Kepala-kepala dinas pun takut semua pucat. Kaca tuh pula gelap. Begitu keluar, rupanya supir. Kau dalam, dia. Pak Gubernur mana? Dia di rumah. Begitulah logikanya, lebih kurang. Jadi kalau bapak nanti jadi bupati, jadi gubernur, tak usah berangkat, mobil tuh aja suruh ke kantor.
Begitulah sendal Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua ulama-ulama itu dulu mau mendekat, tapi sebagian. Saya tidak menyalahkan kalau ada ulama yang mau diangkat menjadi mufti dalam sejarah. Karena apa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar, pulang dari kota Makkah, diangkat menjadi mufti kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Saya ziarah ke makamnya, lalu kemudian beliau menulis kitab yang dipegang oleh seluruh kerajaan-kerajaan Melayu. Itu memakai kitab dia, namanya kitabnya Sabilal Muhtadin. Kitab itu merupakan syarah yang ditulis oleh Mufti Aceh. Jadi di Aceh pun dulu kerajaan Islam ada muftinya yang mengurus dalam masalah agama ini. Nama mufti Aceh itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itulah yang menjadi nama IAIN Ar-Raniri, sekarang menjadi nama UIN, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Jadi ulama-ulama yang diangkat menjadi mufti, termasuklah yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Melayu. Waktu itu belum ada Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pertama kali, ditulis oleh mufti kerajaan Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu keponakan dari Syekh Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri punya adik namanya Ali Fansuri. Ali Fansuri punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia seorang ahli tafsir. Tafsirnya dalam bahasa Indonesia, diterjemahkannya Quran itu ke dalam bahasa Melayu, namanya Tarjuman Al-Mustafid. Tarjuman artinya terjemah, penterjemah. Al-Mustafid bagi orang yang ingin mengambil manfaat. Saya ceritakan tadi tentang Imam Ahmad bin Hanbal, tentang Imam Hanafi, tak mau dekat-dekat dengan kekuasaan, takut rusak amalnya, zikirnya, zuhudnya. Tapi ada pula yang dekat, seperti Mufti Aceh, seperti Mufti Banjar, seperti Mufti Kerajaan Riau Lingga, mau diangkat. Bukan berarti mereka jahat. Kenapa? Karena dengan dekat dengan kekuasaan bisa banyak manfaat untuk umat. Nah, ini sebagai mukaddimah. Mana tahu nanti tiba-tiba saya dekat dengan kekuasaan. Ini Ustadz ini udah lain. Itu berarti manfaat untuk tak setuju nampaknya masyarakat. Contoh, ini contoh. Saya cuma ceramah aja di masjid. Janganlah kita makan riba. Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka dia nanti bangkit di padang mahsyar seperti orang kerasukan setan. Tapi saya di luar, ngomongnya di masjid, bisa jadi tidak menyentuh kepada bank. Tapi kalau saya dekat dengan kekuasaan, saya bisa masuk ke dalam, bisa saya Islamkan bank itu menjadi apa? Menjadi Dewan Syariah Bank Riau Kepri. Bagus apa tak bagus? Bagus. Jadi setuju kalau saya jadi Dewan Syariah? Tergantung nanti. Bank Riau Kepri Syariah. Ini logo Bank Riau Kepri Syariah. Dia memang setelah 30 menit baru masuk sponsor. Jadi yang menentukan ini investasi ini halal, ini namanya mudharabah, ini namanya murabahah, ini bagian bagi hasil di dalam Bank Riau Kepri Syariah. Jadi akan datang tidak ada lagi Bank Riau Kepri Syariah. Kenapa? Karena semuanya sudah syariah. Sekarang ini menggesa menuju syariah. Saya ceramah di Kuala Lumpur, diundang di Bank Rakyat. Tak ada pakai syariah. Bank Rakyat. Dalam hati saya, sampai hati lah orang ini mengasih jadwal di bank haram nih. Begitu jumpa sama direkturnya, pejabat-pejabatnya, kata mereka, Ustadz Somad, Bank Rakyat ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya, aku udah tahu dah, bank konvensional. Tapi berubah 100% total menjadi Islamic Bank.
Jadi bedanya di Malaysia dengan di tempat kita. Di tempat kita Islam, bank itu tidak disebut Islam, tapi bank syariah. Kalau di Malaysia namanya Islamic Bank. Di Arab namanya Al-Bankul Islami. Bahasa Inggrisnya Islamic Bank. Kenapa di Indonesia tidak disebut Islamic Bank? Karena pada rezim Orde Baru tak boleh bawa-bawa Islam. Jadi zaman itu waktu mau mendirikan Bank Muamalat, ulama-ulama ini berkumpul menemui presiden. Pak, kami mau buat bank Islam. Bank Islam tak boleh. Maka disuruh dibuat izinnya tidak bank Islam, bank syariah. Kalau bank syariah boleh. Isinya Islam. Sama macam mau membuat masjid di daerah-daerah Islam minoritas, itu kalau ngurus izin masjid susah. Kami mau bangun masjid, tak boleh bangun masjid. Mau bangun musola, boleh kata. Mereka buat izin musola, tapi sholat Jumat di musola. Masjid juga. Itu namanya bersiasah. Jadi orang kalau bersiasah ini lurus-lurus tabung macam saya ini tak bisa. Dia harus pandai membelok-belok sedikit untuk sampai kepada tujuan. Itu namanya siasah. Siasatuddin, mengatur agama, wad dunia, mengatur dunia. Itu tugas penguasa, ulil amri, sultan, malik. Kata imam, ada imam khusus dalam mazhab Syafi'i yang membahas masalah negara kaitannya dengan agama. Nama imamnya Imam Al-Mawardi, mazhabnya Syafi'i, meninggalnya tahun 450 Hijrah. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana tugas pemimpin, 10 tugas pemimpin. Di antara tugas pemimpin adalah menyelamatkan rakyat dari makan haram. Bagaimana selamatnya rakyat dari makan haram? Bebas dari riba. Maka pemimpin membuat Islamic Bank, ulama mengurusnya, berdirilah Bank Riau Kepri Syariah. Mudah-mudahan segera nanti tidak ada lagi konvensionalnya, sama macam Bank Aceh Syariah, sama dengan Bank NTB. Di Indonesia ini yang sudah syariah total 2, satu Bank Aceh, satu Bank NTB. Yang sedang dalam proses 2, satu Bank Riau Kepri Syariah, satu lagi Bank Nagari Sumatera Barat. Kita berdoa sebelum kita mati, atau andai setelah kita mati, semua bank konvensional ini berubah menjadi syariah insyaallah. Amin. Di Aceh keluar namanya Qanun. Qanun itu artinya undang-undang. Di Aceh pakai istilah khusus namanya Qanun, tapi di tempat kita namanya Perda, peraturan daerah Aceh. Tidak boleh ada bank konvensional, semuanya mesti syariah. Jadi kalau BCA mau buka bank di Aceh boleh, tapi BCA syariah. BRI, alhamdulillah 3 bank ini sudah merger. BRI syariah, BNI syariah, Mandiri syariah, menyatu melebur, itulah dia menjadi BSI, menjadi Bank Syariah Indonesia. Tentu kita sebagai orang Riau Kepri menabung di bank yang milik kita, yaitu Bank Riau Kepri Syariah. Nah, jadi sebagai ulil amri, pemimpin, dia mesti, kalau tidak nanti dia dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai gubernur, hai bupati, hai wali kota, sudah kau selamatkan rakyatmu dari makan haram? Sudah. Apa yang kau buat? Bank Riau Kepri Syariah. Ustadz juga begitu. Hai ustadz, hai ulama, sudah kau selamatkan umat? Sudah. Apa yang kau lakukan? Aku menjadi dewan syariah, masuk ke dalam. Yang tak bisa masuk ke dalam, di luar. Ustadz kenapa tak masuk ke dalam? Saya orangnya zuhud, tak mau saya masuk ke dalam. Padahal itu tadi ikut tes menjadi dewan syariah, tak lulus. Jadi Ustaz Somad tak masuk ke dalam Bank Riau Kepri Syariah ini karena tak lulus. Enggak, saya bukan tak lulus. Siapa yang berani ngetes saya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kemana-mana tausiah, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah, itu dalam rangka menyelamatkan umat daripada makan haram.
Orang yang makan haram ini pertama bangkit nanti dari kubur. Waktu ditiupkan sangkakala, wa idzal qubur bu'tsirat, bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kalau istilah Jawanya kesambet, kalau kata orang Melayu tesapo. Kalau pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan, begitulah nanti dari bangkit dari kubur. Nanti Bapak Ibu kalau di padang mahsyar nampak orang bangkit dari kubur gitu, pasti kau menabungnya tidak di Bank Riau Kepri Syariah kan? Anda ingin selamat dari kerasukan setan, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Mulai hari ini, jangan tunda-tunda. Potong video saya ini, kirim ke saya, nanti saya posting ke Instagram yang followernya hampir 6 juta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, berdoa pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas shalihin, jadikan anakku penghafal Quran, jadikan anakku mujahid fisabilillah, jadikan anakku pakai jilbab panjang, jadikan anakku menuntut ilmu, jangan sampai pacaran. Tak dikabulkan Allah doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, gara-gara makan haram. Aku tak ada korupsi Pak Ustaz, aku tak ada makan haram Pak Ustaz. Kau makan haram gara-gara riba, menabung, dapat untung, dapat duit, dapat bunga, dibelikan beras, beras ditanak jadi nasi, nasinya dimakan, lidah yang kau makan riba, lidah juga yang kau pakai berdoa. Mat'amuhu haram, makan haram. Kecuali lidah kau dua, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Lidah itu dipakai untuk makan riba, lidah itu juga berdoa, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. 3, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah penipu, pembuat dosa. Kenapa ubun-ubun? Yang jahatkan tangan, yang jahatkan mulut, yang jahatkan kaki, yang jahatkan lidah. Kenapa ubun-ubun? Ubun-ubun ini otak bagian depan. Otak bagian depan nilai yang memerintahkan mulut, otak bagian depan nilai yang memerintahkan tangan, otak bagian depan nilai yang memerintahkan kaki. Yang tak punya otak, makan otak-otak. Otak ini dapat perintah dari mana? Dari jantung. Karena darah dari jantung menyembur naik ke otak. Naik mendaki susah, ditolong dengan sholat. Kalau kita berdiri, otaknya di atas, jantungnya di bawah. Tapi kalau kita sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Makanya sujudnya mesti lama. Supaya apa? Darah dari jantung turun ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang paling bagus 11 kali, kurang bagus 5 kali. Yang paling tak bagus 3 kali, satu napas macam kena bakwan panas. Darah dari jantung ini datangnya dari mana? Dari sepiring mie ayam. Jangan mie ayam lah Pak Ustadz, bakso, semangkok bakso. Jangan bakso lah Pak Ustadz, semangkok bubur ayam. Payah betul lah ceramah ini, mengikut selera jamaah pula. Dari sepiring lontong ini berubah menjadi setetes darah, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Dari riba haram, minumannya tidak haram, tertulis label halal BP POM MUI, Majelis Ulama Indonesia, tapi haram karena dari riba. Ustadz Somad ngomong riba, tapi ku tengok jadwal Ustadz ada juga ceramah di bank konvensional. Memang selalu saya ceramah di bank konvensional. Apa judulnya Ustadz? Tentang haramnya riba. Makanya banyak yang ngundang wal awal wal akhir. Habis itu tadi diundang ini.
Jadi kalau Ustadz diundang di bank konvensional, dikasih orang tuh air minum, Ustadz minum? Enggak, tak saya minum. Kenapa tuh Ustadz minum? Saya memang bisa ceramah tak minum-minum. Dikasihnya teh manis, tak saya minum. Kasihnya air putih, tak saya minum. Ini Ustadz minum, saya minum karena dari bank dia oke pri syariah. Bank konvensional enggak. Lalu kemudian selesai ceramah, dikasihnya lah kue kotak. Dikasihnya kue kotak, bawa pulang Pak Ustadz. Saya bawa pulang, tapi tak saya kasih anak bini saya. Kemana Ustadz kasih? Lampu merah. Pas sampai di lampu merah, nampak saya fakir miskin. Biasanya kalau saya berhenti di lampu merah Jalan Sudirman Simpang Nangka itu, banyak yang mengetuk-ngetuk kaca. Ada yang melap kaca pakai bulu ayam, ada yang mengasih jual koran, ada yang minta apa, ada yang jual tisu. Pas saya bawa kue dari bank konvensional tadi, satu pun tak ada mereka yang mau. Tahu rupanya mereka saya bawa duit kue haram. Waktu itu saya sedang puasa sunat. Allah, berikutnya jadwal ceramah maghrib di Jalan Harapan Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau buka puasa, kue tadi haram. Mau tak buka, sudah azan maghrib. Apa kata setan? Buka kotaknya, buka kotaknya, buka kotaknya. Begitu dibuka, lemper pula. Apa kata setan? Lemper halal, belum ada lemper haram, belum ada lemper haram. Kuat saya tak saya makan. Sampai ke masjid di Jalan Harapan Raya, saya pun tausiah. Habis tausiah, masuk waktu Isya. Selesai Isya, tanya jawab. Selesai tanya jawab, pulang. Memang selama di masjid itu banyak kue, cuma tak ditawari orang tuh makan. Segan kita kan? Nah, itu. Pas pulang mau makan di pinggir Jalan Nangka, mau turun, pas mau turun, saya tengoklah ada pengemis membawa kuaci. Sudah jam 9 malam, jam 9, jam 10. Saya tanya, Bapak mau kemana? Aku mau balik ke Jalan Paus katanya. Tahu Jalan Paus itu di mana? Enggak. Jalan dia. Saya bilang, ayolah naik. Naik, saya antar ke Jalan Paus. Saya kasihlah kue kotak tadi. Rupanya kue kotak itu memang nasib dia lah makan. Fakir miskin. Boleh duit riba ini dipakaikan, tak boleh dibuang ke laut. Tidak boleh duit riba. Kalau bapak menyimpan di bank konvensional, dapat bunganya sekian ratus juta, tak boleh dibuang ke laut. Lalu dipakai untuk apa? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, boleh dipakai untuk kepentingan umum, masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Jadi kalau untuk kepentingan umum diantaranya mana? Boleh dibelikan ke semen untuk kepentingan umum. Karena masjid ini tak ada pemiliknya. Masjid ini bukan milik pribadi. Masjid ini bukan milik person punya orang. Masjid bukan milik pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Majelis masjid adalah milik kepentingan umum. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih menabung di bank konvensional, dapat bunga, serahkanlah ke pengurus masjid. Dan pengurus masjid tak perlu tanya-tanya. Mana tahu setelah pengajian ini datang orang bawa duit 1 koper, ini bunga ya? Anda ambil aja lah, ambil aja, belikan ke apa, belikan semua. Masjid ini udah cantik, Masya Allah. Nanti semua orang masuk ke masjid ini semua macam menengok kucing. Katanya bagus, cantik, luar biasa. Nah, ini semua. Kalau mau selamat kita, maka ulama memberikan fatwa halal haramnya, umara memberikan izinnya, selamatlah masyarakat. Ini baru satu contoh kecil dalam bidang keuangan, dalam bidang masalah duit. Tapi cerita di bank konvensional tadi kan belum selesai Pak Ustadz. Dikasih air minum tak Ustadz minum? Tidak. Dikasih kue kotak tak Ustadz makan? Tidak. Kan mereka mengasih amplop Pak Ustadz. Kan ada honornya, ada duitnya. Betul. Ustadz ambil, saya tengok dulu. Kalau sikit tak saya ambil. Udahlah sikit, masuk neraka pula. Masuk neraka sama koruptor-koruptor. Masuk neraka satu tempat. Kata pas masuk Ustadz ke dalam, Ustadz di sini juga gitu. Iya, aku sangka Ustadz tempatnya di surga. Enggak, aku masuk yang transit pula nih. Kan
Kenapa Ustaz sama kami? Itulah gara-gara ceramah di bank konvensional kemarin. Orang tuh masuk neraka banyak 3 miliar, kita masuk neraka 300.000. Dari awal tausiah dulu, kalau ada dari bank konvensional itu saya tulis bank konvensional, habis itu diserahkan ke panti jompo, panti yatim, fakir miskin, pembangunan masjid. Jangan sampai nodai, kotori, riba. Anak bini di rumah solihah, baik-baik, hijau-hijau, lucu-lucu, lugu-lugu, disuapkan makanan haram. Jadi sebetulnya bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan orang tua karena mengasih makan riba. Saya berharap selesai tausiah ini, hari apa ini? Hari Sabtu tutup, hari Ahad juga tutup, hari Senin semua yang hadir ini beralih ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Jadi bunyi aminnya macam-macam tak setuju. Hari Senin semuanya berpindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Ulamanya siapa di situ di Bank Riau Kepri Syariah itu? Yang sekarang sebagai Dewan Syariah di Bank Riau Kepri Syariah, namanya salah satunya dulu Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku Zulkarnain sudah meninggal. Sekarang di situ namanya Al Mukarram Ustadz Dr. Zulhendri Rais LC MA, LC Al Azhar Mesir, MA Sudan, Dr. Sudan, Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, diangkat sebagai Dewan DPS Penasehat Syariah Bank Riau Kepri. Dia mesti 2 orang, 3 orang. Ada satu lagi Ustadz, lupa pula namanya. Oh, Ustadz Somad tak masuk. Ustadz Somad dia di luar-luar aja. Dia Ustadz Somad di surau, di masjid, di musola. Kalau untuk yang di bank-bank yang pakai jas, pakai dasi tak bisa. Kenapa? Tak tahan AC, kedinginan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi saya tetap menceramahkan kepada masyarakat. Jadi bagi-bagi tugas. Tak boleh kita ejek. Ustadz kenal dengan Ustadz Fulan? Kenal. Dia sekarang di Dewan Syariah Bank Riau Kepri yang gedungnya di lantai atas. Kalau menengok kantornya mesti mendongak, sakit leher. Wah, itu orang-orang yang cinta kepada dunia. Saya di masjid-masjid musola. Bagi-bagi tugas. Ada yang masuk ke dalam, ada yang di luar, ada yang berceramah tausiah tabligh akbar, ada yang menggodok dengan pikirannya, dengan ijtihad fikihnya. Maka ini semua dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam hal kebaikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi nanti kalau ada ustaz di Tanjung Pinang, di Batam, yang menjadi Dewan Syariah Bank Riau Kepri di kantor, itu sesungguhnya dia adalah bersinergi dengan ulil amri untuk menyelamatkan masyarakat dari makan haram. Yang nanti dia aja, apa nih Ustadz ini ngajak-ngajak kami ke bank? Umat ini tidak akan selamat kalau tidak masalah ekonomi dan uang. Tak cukup hanya sekedar masjid. Ini sekarang banyak orang sudah hijrah, sudah tobat, pengajian di masjid, bukan main cinta kepada para habaib dan ulama, tapi rekening masih lagi konvensional. Belum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, ke dalam Islam, kafah secara total. Rekening pribadi bank syariah, rekening yayasan bank syariah. Jangan rekening pribadi, rekening yayasan, mesti semuanya bank syariah. Tengok postingan Abdul Somad, transfer ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, nomor bank syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Jangan ada bersentuhan dengan konvensional kalau kita mau membangkitkan. Indonesia ini mayoritasnya Islam, Muslim, betul atau salah? Tapi bank syariahnya baru paling tinggi 7%. Lalu yang 93% umat Islam ini kemana? Hari rayanya Islam,
puasa sunatnya Islam, pengajian tahajud i'tikafnya Islam, masjidnya ramai, tapi ternyata duitnya masih lagi konvensional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mesti utuh, ipolek sosbud hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan mesti berdasarkan Quran dan Sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam ini bukan orang berislam hanya ketika sedang susah hati, tumpur, rugi, kebakaran, baru ke masjid, sholat, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, yang perempuan jilbabnya panjang, yang laki-laki pakai jubah. Ya Allah, selesai itu pulang, jilbab melayang, jubah melayang, bercelana pendek, berbaju pendek. Pas ditanya, kenapa kau pakai baju pendek? Kemarin waktu umroh bajunya panjang, kenapa sekarang pakai celana pendek, baju pendek? Tuntutan skenario. Saya profesional aja Pak. Ini kan tuntutan pekerjaan. Dianggapnya Tuhan itu dikerangkeng dalam Ka'bah di Makkah, lalu dia naik pesawat menjumpai Tuhan ke sana. Bukan begitu berislam. Islam itu masuk ke rumahmu, rumah tanggamu menjadi Islam. Islam masuk ke kantormu, cara kerjamu menjadi Islam. Islam masuk ke kamarmu, engkau di kamar berislam. Semua total cara hidupnya Islam. Ini banyak anak-anak muda nih hijrah, tapi pas acara nikah tak Islam. Keyboard tunggal, yang racun, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Katanya udah hijrah, katanya udah taubat. Saya memang sudah hijrah Pak Ustaz, tapi untuk acara nikah ini please deh, sekali ini aja aku masih konvensional. Tak bisa, mesti Islam. Maksud Ustaz acara nikah Islam itu bagaimana? Kalaupun pakai hiburan, lagunya lagu religi, solawat, pakai keyboard Pak Ustaz, alat musik itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fiqhul musiqa wal aghani, fikih musik dan lagu, al-ghina mislul kalam, lagu itu sama macam cakap, kalau maknanya baik, baik. Jadi kalau kalian anak-anak muda nikah, mau pakai keyboard tunggal, mau pakai band, mau pakai orkes, mau pakai gambus, silakan. Tapi lagunya lagu-lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Baik, tak salah. Tapi jangan pula mentang-mentang kata ustaz ceramah, lagunya mesti lagu religi. Bila Israel dan menangislah kedua mempelai. Itu tak sesuai. Lagu Bila Israel itu cocok dinyanyikan kalau menyambut pejabat, itu cocok. Bupati, gubernur datang, alhamdulillah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Begitu selesai acara, tak jadi masjid dapat bantuan, karena bupati gubernur tersinggung mendengar lagu tadi. Nah, ini nasihat juga untuk pengurus masjid. Kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, kalau menyanyikan lagu itu setelah penyerahan bantuan. Berikut ini penyerahan bantuan dari Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota Dewan, DPD, DPR RI kepada masjid apa? Masjid Al-Uswah sebanyak 1 miliar. Habis itu foto-foto, habis barulah nyanyikan lagu tadi. Ini memang nampaknya sederhana, tapi kalau orang udah kena hatinya tersinggung, tak keluar duit. Langsung dipanggilnya protokol sini. Batalkan. Nah, adapun waktu lagu pertama tuh sambutlah pakai selamat datang wahai bupati. Wah, tapi backing vokal mesti setuju sama-sama. Ini kadang tak sejalan antara penyanyi sama backing vokal. Selamat datang Bapak Gubernur, datang yang belakang la 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 la. La itu kan artinya tidak. Tak sejalan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya ingin bercerita secara total. Sudah hijrah, jilbab udah panjang,
banknya sudah Bang Riau Kepri Syariah, sudah rajin pengajian, tapi ternyata anaknya tidak sekolah di pesantren. Aku tak tahan berpisah sama anak Pak Ustadz. Nikah tahun 80, anak ini baru lahir tahun 2000. 20 tahun kami nanti Pak Ustadz. Tengoklah rambutku putih, anakku masih TK lagi. Ustadz suruh pula masuk pesantren. Aku tak tahan anak masuk pesantren. Masukkan ke SDIT, SMEIT. Tak tahan boarding school full day. Masuk jam 8, zuhur di sana, makan di sekolah, pulang asar, pagi antar anak masuk kantor, sore keluar kantor jemput anak, malam tetap di rumah. Karena sekolah agama di dalamnya ada 5 pelajaran: Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Yang satu lupa pula entah apa. Maka di dalam itu dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dia belajar Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab. Sejalan dapat dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di banyak juga saya tengok orang sudah hijrah, sudah tobat, tapi pas giliran minum, betul kata Pak Ustadz itu, kita harus melaksanakan Islam, bagaimanapun kita menolong agama Islam. Betul tuh Pak Ustadz, minum masih pakai tangan kiri. Katanya udah tobat, perkara-perkara kecil aja lupa. Pas buka sepatu, kaki kanan duluan. Kalau pakai sepatu kaki kanan, pas bukanya kaki kiri. Pakai baju tangan kanan, masuk WC kaki kiri. Ini perkara-perkara kecil. Kenapa Islam mengatur begitu detail? Supaya kita ingat setiap perbuatan kita. Masuk WC ingat kaki mana duluan? Kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC mana duluan? Kaki kanan. Ghufranaka. Mau minum ingat dulu mana kanan mana kiri. Itulah Pak Ustaz. Aku kadang-kadang lupa mana tangan kanan mana tangan kiri. Berarti masa kecil tak bahagia. Di antara ciri anak yang waktu kecil tak bahagia, selalu dipukul, dijewer, dimarahi emaknya, bapaknya, itu adalah bingung mana kanan mana kiri. Itu makanya dia kalau bawa sepeda motor, sainnya ke kanan, beloknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti total dari mulai bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, di kantor Islam, di pasar Islam, di ruko Islam, di masjid Islam, bukan main taatnya, sampai jubah 3 lapis. Kau kenapa jubah kau sampai 3 lapis? Dingin kali masjid ini, kipasnya kencang, jamaahnya tak banyak. Bukan main Islamnya, tapi ternyata di pasar tempat dia jualan, waktu diperiksa timbangannya, ternyata sekilo, ditimbang di rumah 9,5 ons. Padahal dalam Al-Quran satu surat khusus untuk timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main-main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka jadi pembeli matanya tajam minta penuh. Itu kenapa kurang? Beratkan sedikit, panaskan sedikit. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jualan beras, jualan cabai, jualan ikan, selalu curang. Kalau satu timbangan kurang setengah on, yang membeli hari itu 20 orang, berarti kau sudah zalim kepada 20 orang. Sekilo satu hari kau makan haram. Kalau sekilo satu hari, berarti setahun kau sudah curang 360 kilo, akan kau balikkan di akhirat. Bayangkan itu di akhirat, mencari orang, terbang puasamu, terbang zikirmu, terbang hajimu, melayang umrahmu, hilang sedekahmu, gara-gara zalim aniaya orang setengah mata timbangan curang. Pom bensin curang tak sampai 1 liter. Gaji karyawanmu, sekuritimu, supirmu, tukang cuci popok anakmu, curang, zalim, aniaya. Ittaquz zulma, jangan sampai zalim. Fa inna zulma, karena kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah, dia hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ulama
Ustadz, Kiai, Buya, Habib, bukan sekedar menceramah menyenangkan umat, tapi juga menyadarkan umat. Yang punya kekuasaan dengan kuasanya, ulama dengan ilmunya. Dimulai tausiah ini 5:30, sekarang 6:30, 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami sinergi antara ulama dan umara untuk mengayomi umat dari sengatan neraka jahanam. Mudah-mudahan dengan tausiah subuh ini lurus pemahaman kita, selamat kita dunia, selamat akhirat insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Waktu saya cerita duit tadi kenapa tak berjalan? Kenapa tak di jalan? Pas saya cerita duit tadi, duit, itulah di jalan kan? Main kan? Ini namanya panitia kutang. Kutang itu kurang tanggap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalian anak-anak muda bawa keranjang di dalam, jamaah udah balik, kalian kejar ke pintu gerbang. Ambil sama-sama dompetnya, sama-sama kartunya sekalian. Cemana anak muda nih? Ustaz cerita tentang sedekah. Mana duit-duit tadi? Sedekahkan untuk beli semen. Langsunglah jalan. Ini nanti akan datang masjid-masjid sebelum saya ceramah, saya briefing dulu anak-anak mudanya. Barulah mereka paham isi ceramah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.